Kalau tidak bisa memuji, jangan menjelekkan. Kalau tidak bisa memberi, jangan menahan hak orang. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan, maka jangan menjerumuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mizanihil azim. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن من الشاهدين. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana atas nikmatnya kita diberikan keberkahan yang berlipat-lipat. Keberkahan dari tempat, alhamdulillah kita hari ini berada di rumah Allah, salah satu masjid kebanggaan masyarakat Jawa Barat, yaitu Masjid Raya Al-Jabbar. Dari aktivitas, keberkahan aktivitas, alhamdulillah pada siang hari ini kita baru menunaikan salat zuhur yang merupakan perintah Allah pada seluruh orang-orang yang beriman, pada seluruh orang Islam untuk melaksanakan salat, dan alhamdulillah kita dapat melaksanakannya secara berjamaah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Warka'u ma'ar raki'in. Kita ruku bersama orang-orang yang melaksanakan ruku. Kita sujud serendah-rendahnya bersama orang-orang yang melaksanakan sujud. Merendahkan hati, melepaskan segala kesibukan. Kenapa di waktu zuhur ini salat rawatibnya 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah? Karena di tengah zuhur ini kita berada dalam kesibukan yang luar biasa. Allah memberikan waktu untuk istirahat dan bagaimana kita bermuajahah dengan Allah. Tidak banyak orang yang diberi kesempatan salat zuhur berjamaah, dan tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan salat zuhur di Masjid Raya Al-Jabbar seperti hari ini.
Kata Allah di dalam Al-Quran surat Yunus, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimani. Jadi hidayah yang diperoleh oleh kita itu merupakan hidayah dari Allah, rabbuhum biimani, dari Tuhan kita, Tuhan mereka, yang orang-orang yang mendapatkan hidayah karena keimanannya. Karena ada keimanan ngancrik dina diri hati, dina hati, dina manah orang sadayana. Makanya kita dapat melaksanakan. Keberkahan yang ketiga adalah keberkahan majelisnya. Masjid Raya Al-Jabar menyelenggarakan program kajian ba'da subuh wa ba'da zuhur. Kedua kajian ini merupakan majelis ilmu yang seyogyanya harapan seperti halnya disebutkan dalam hadis Rasulullah. Wa majtama'a qaumun fi fi baitin baitullah yatsluna kitabah. Bahwa berkumpulnya suatu kaum di sebuah rumah Allah, yatsluna kitab Allah, kemudian membaca Alkitab, yatadarrasuna bainahum, kemudian melakukan tadarus, melakukan kajian atas makna-makna hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Kata Rasulullah, illa nazzalat alaihimus sakinah, maka tidaklah kepada mereka akan diberikan apa? Diturunkan pertama apa? Diturunkan nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketentraman. Orang yang terbiasa dengan majelis ilmu, dia akan senantiasa memperoleh ketentraman. Paling tidak orang yang terbiasa dengan majelis ilmu, dia akan mementingkan sesuatu yang penting dan tidak mementingkan memang yang tidak penting. Kenapa? Karena terkadang kita mementingkan yang tidak penting, tapi justru tidak pentingkan yang penting. Apa contohnya? Kita mengejar-ngejar dunia, mengejar rezeki. Penting itu, tapi yang sudah pasti, itu sudah pasti Allah datangkan. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya sudah pasti memperoleh rezeki. Kenapa yang sudah pasti kita tidak harus pusing? Tetapi yang sudah pasti, apa pasti itu? Bekal untuk hari akhir nanti. Kita tidak pentingkan. Maka majelis ilmu ini akan mementingkan apa yang memang seharusnya menjadi penting dan memposisikan sesuatu yang memang tidak terlalu penting untuk dalam posisi tidak menjadi prioritas. Yang kedua adalah ghusyatul rahmah. Yang kedua, dia akan dinaungi dengan rahmat. Majelis ilmu itu pasti akan ada rahmat. Apalagi sambil berzikir. Rasulullah dalam hadis Salman, ada sahabat yang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah melewati sahabat itu. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kalian ucapkan? Tidaklah aku melihat Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kalian. Dan aku sangat menyukai majelis itu. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Majelis ilmu itu luar biasa. Dan yang terakhir, majelis ilmu ini adalah bagaimana dengan majelis ilmu itu kita akan dikelilingi para malaikat. Dalam sebuah hadis, malaikat menurunkan sayapnya ridho dengan majelis ini, seraya berdoa kepada Allah untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang yang hadir di majelis itu, disebutkan nama-namanya kepada Allah. Di samping itu, Allah juga menyebutkan bahwa wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah juga menyebutkan mereka yang ada di majelis itu. Seperti kita disebut nama dalam sebuah perayaan yang dihadiri presiden atau dihadiri pejabat, disebutkan. Ini kita disebutkan nama oleh Allah di hadapan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa dia? Orang ahli majelis. Masya Allah.
Mudah-mudahan bertahannya kita di majelis ini menjadi salah satu syariat. Diampuni segala dosa dan kesalahan kita, diturunkannya rahmat dari Allah, dan juga menjadikan perantara kita akan disebutkan oleh Allah di antara orang-orang penghuni surga nanti. Jamaah rahimakumullah. Dalam momentum setiap tahun kita selalu menghadapi 17 Agustus. Kita selalu memperingati peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini pemerintah memunculkan tema bersatu berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju. Kita dikuatkan oleh pemerintah untuk mengokohkan persatuan. Di tengah situasi geopolitik yang penuh dengan ketidakpastian, Israel dengan Palestina yang tidak berkesudahan, pada saat sidang PBB sudah akan serentak mengumumkan kemerdekaan Palestina, justru Israel beberapa hari yang lalu melakukan ekspansi setelah perintah Netanyahu. Pengeboman antara Iran dengan Israel, Israel dengan Iran, India dengan Pakistan, Kamboja dengan Thailand. Ambalat sudah mulai dekat. Maka persatuan menjadi sesuatu yang kokoh. Apa yang bisa menyatukan anak republik ini? Kata Quraisy Shihab, paling tidak ada 5 titik temu. Titik temu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apapun tafsir terhadap definisi ketuhanan yang Maha Esa, tetapi hal ini sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim pada anaknya. Rabbi ja'al hadza baladan wajnubi wa bani an na'budal asnam. Rabbi ja'al, ya Allah jadikanlah negara ini baladan aminan, negara yang aman. Wajnubi wa bani an na'budal, dan jauhkan dari penyembahan kepada sesembahan tapekong, tapi hanya bertauhid kepada Allah. Terlepas tafsirannya apa, tapi ketuhanan yang Maha Esa menurut Quraisy Shihab adalah salah satu titik temu perekat persatuan antara warga Republik Indonesia. Yang kedua, perekat yang kedua adalah kemanusiaan. Kemanusiaan yang seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradil. Ada kemanusiaan tapi tidak adil. Ada sebuah negara yang selalu mempromosikan demokrasi, mempromosikan tentang kemanusiaan, tetapi dia tidak berlakukan kemanusiaan itu bagi orang lain, tapi dia berlakukan bagi dirinya. Dirinya diserang, wah, playing victim. Tapi ketika negara-negara tertentu diserang, dia diam bahkan turut serta. Itu adalah kemanusiaan, tapi tidak berkeadilan. Kemanusiaan yang berkeadilan dan beradab. Islam mengedepankan. Hari ini ada beberapa negara luar Timur Tengah, luar negara Islam, mengkampanyekan free Palestine. Itu karena ada sisi kemanusiaan. Maka perekat yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru yang ketiga adalah persatuan. Persatuan bagi masyarakat Indonesia disebut persatuan Indonesia. Persatuan bagi masyarakat Jazirah Arab, persatuan para negara-negara Jazirah Arab. Persatuan antara negara-negara Islam disebut OKI. Persatuan negara-negara yang mencintai perdamaian, ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan persatuan bagi negara lain disebut juga persatuan. Maka bagi Indonesia, persatuan Indonesia adalah perekat yang ketiga, titik temu untuk menciptakan persaudaraan yang kokoh di antara warga Indonesia. Baru yang ketiga, permusyawaratan dan keadilan sosial. Keadilan sosial ini berbeda dengan keadilan hukum. Bapak dan Ibu sekalian, kalau keadilan hukum itu
menutup matanya, tapi membuka pikiran dan hatinya dalam membuat sebuah keputusan. Sehingga dia tidak terpengaruhi oleh pesanan siapapun. Dia tidak terpengaruhi oleh bujukan rayuan apapun. Tidak terpengaruhi oleh intimidasi apapun. Seorang hakim mengambil sebuah keputusan, menutup matanya. Itu keadilan dalam. Tetapi keadilan dalam sosial, dia harus membuka mata. Siapa yang harus memperoleh keadilan? Siapa yang layak untuk mendapatkan bantuan? Siapa yang layak mendapatkan hibah? Tidak perlu hibah dihilangkan semuanya. Atau di stop gara-gara kasus beberapa. Tidak perlu. Tetapi harus dikuatkan database. Karena keadilan sosial harus tepat kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Maka kelima ini kita sering sebut dengan Pancasila sebagai dasar. Ternyata Pancasila itu adalah pondasi-pondasi Islam yang hakiki. Dan semuanya dibingkai di dalam Islam disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Apa ukhuwah Islamiyah? Kita selalu menerjemahkannya, Ibu ya, Bapak. Kalau ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sesama Islam. Menurut Quraisy Shihab, definisinya tidak hanya seperti itu. Karena kata Islamiyah berarti kata sifat. Maka ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang didasarkan atas dasar nilai-nilai keislaman. Jadi kalau persaudaraan atas dasar ikatan nilai-nilai keislaman, maka persaudaraan itu bisa terjadi dengan siapa saja. Kalau di Melayu itu ada panggilan saudara, Ibu. Betul, Bu? Saudara siapa saudara? Itu artinya satu udara. Saudara itu satu udara. Kalau satu udara di rumah kita punya hewan ternak, kita satu udara dengan hewan ternak. Kalau di sekeliling rumah kita tuh banyak pepohonan, Bapak dan Ibu, kita seudara dengan pepohonan. Maka ukhuwah Islamiyah, kita harus menjaga hubungan dengan alam, kita harus menjaga hubungan dengan makhluk yang lain, apalagi dengan manusia. Kata Ali bin Abi Thalib, an-nasu sinfani. Manusia terbagi menjadi dua. Imma akhun laka fid din wa imma akhun laka fil insaniyah. Ada persaudaraan diikat atas dasar keagamaan, ada persaudaraan diikat atas dasar kemanusiaan. Dan ikatan atas dasar kemanusiaan didahulukan atas dasar keberagamaan. Saya bilang keberagamaan, bukan beragam. Contohnya apa? Contoh misalkan ada air segitu-gitunya, tapi ada anjing yang kehausan. Kita badai wudhu, Pak. Wudhu dulu atau ngasih anjing dulu tuh? Memberi anjing yang kehausan. Kita cukup bertanya sampai sebegitunya Islam mengajarkan. Masya Allah. Jadi hubungan kemanusiaan jauh. Coba kita urai. Contoh ada Al-Quran yang begini. Kalau kita menggunjing sesama saudara yang lain, sering disebut dengan seperti apa ya? Sebutkan dalam Al-Quran itu sebut dengan ayyakulala ma'akhi. Apakah engkau suka memakan daging saudaramu? Akhihi, kata akhi itu tidak definisinya hanya membicarakan kejelekan atau gibah orang Islam saja. Ayakulala ma'akhihi fakarihtum. Tapi kita membicarakan siapapun itu tidak boleh. Jadi di situ akhi, di situ definisinya bukan hanya orang yang beriman yang dibicarakan. Orang yang luar
berbeda iman dengan kita sekalipun tidak boleh dipergunjingkan. Atau ada dalam ayat lain dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu. Tidak melarang Allah untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka yang tidak memerangimu atas nama agama dan tidak mengusirmu dari negaramu. Antabarru wa tuqsitu. Antabarru itu berbuat kebaikan, itu tidak perlu kita pilih-pilih. Sebentar ya, mau ada yang terjatuh di jalan ditanya dulu, kamu agamanya apa, Islam atau bukan? Tidak, tapi ditolong dulu. Antabarru. Wa tuqsitu itu tafsiran para ulama adalah memberikan rezeki kita kepada orang lain. Memberikan rezeki kita tidak perlu. Itulah konsep ekonomi syariah, yaitu ekonomi inklusif. Tidak hanya berlaku hanya untuk sesama muslim, berlaku juga untuk luar muslim. Di dalam Al-Quran, hubungan kemanusiaan sering disebut dengan ikhwah. Ada ikhwan kepada manusia. Ikhwah itu untuk definisi satu keturunan. Ikhwatul Yusuf. Tapi kalau ikhwan itu persamaan. Makanya ikhwan. Tapi kenapa di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 innamal mu'minuna ikhwah? Kenapa tidak innamal mu'minuna ikhwan? Padahal seharusnya kalau merujuk beberapa ayat yang sebelumnya, karena definisi ikhwah itu untuk keturunan, sedangkan ikhwan itu karena ada persamaan satu negara, persamaan satu daerah, atau persamaan satu zona. Tapi kenapa di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu menggunakan innamal mu'minuna ikhwah? Ternyata artinya menurut para mufassir, persaudaraan sesama orang yang beriman tidak hanya didasarkan atas dasar keimanan, tetapi hendaknya juga seperti sebuah keluarga yang seperti satu keturunan. Jadi kekuatan. Makanya wajar kalau ada hadis al-mu'min kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'd. Itu karena definisi di dalam Al-Qur'annya innamal mu'minuna ikhwah. Kumaha kalau ikhwah itu ada perseteruan seperti sendok dan garpu di dalam sebuah piring, maka disitulah fungsinya silaturahmi. Silaturahmi itu fa aslihu baina akhwaikum. Fa aslihu itu adalah silaturahmi. Silaturahmi ini adalah solusi pada saat persaudaraan di antara orang yang beriman, kemudian terjadi sebuah gesekan, maka solusinya adalah silaturahmi. Jamaah rahimakumullah. Dalam tingkatan hubungan yang beriman, para ulama membagi 3 tingkatan hubungan orang yang beriman. Tingkatan pertama adalah ihsan. Ihsan kepada sesama orang yang beriman. Apa ihsan bagi sesama orang yang beriman? Kalau ihsan di dalam beribadah itu anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam Allah tetap melihat kita. Allah tetap melihat. Fa illam takun tarahu fa innahu yaruk. Tetapi ihsan di dalam hubungan sesama manusia adalah mendahulukan orang lain ketimbang kepentingan dirinya. Sering disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Hasr itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi mereka mendahulukan orang lain walaupun dirinya kesulitan. Nah, itu tingkatan tertinggi di dalam hubungan sesama orang yang beriman. Mendahulukan orang lain, melihat orang lain seperti dirinya. Sedangkan yang kedua, tingkatan yang tengah-tengah adalah yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi.
Mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Jadi kalau mau merasakan bagaimana rasanya mencubit orang, rasakan diri kita dicubit dulu. Kalau sakit, orang lain akan menjadi sakit. Sebagaimana hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi levelnya sama, memposisikan kita dengan orang lain itu sama. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi. Dalam ayat yang lain, al-muslim man saliman nasa min lisanihi wa yadihi. Yaitu orang yang merasa dia selamat. Kalau para ulama itu, kalau tidak bisa memuji, jangan menjelekkan. Kalau tidak bisa memberi, jangan menahan hak orang. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan, maka jangan menjerumuskan. Itulah seminimal-minimalnya hubungan sesama orang muslim. Jamaah sekalian, kita semua tentu tidak luput dari kekurangan, gesekan, dan hubungannya. Maka momentum 17 Agustus ini haruslah menjadi momentum untuk mempererat kembali, mengikatkan kembali hubungan persaudaraan, khususnya persaudaraan antara sesama saudara satu beriman. Hubungan dengan tetangga-tetangga yang mungkin berbeda keimanan, yang disebut dengan masyarakat marhamah. Kemudian membangun sebuah negara yang penuh dengan persatuan, yang dalam definisi bangsa kita bersatu, berdaulat. Maka terbangunlah sebuah baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarat. Jadi mudah-mudahan kita semua 80 tahun Indonesia merdeka. Indonesia tidak hanya maju, tetapi Indonesia juga penuh dengan keadilan, penuh dengan keadaban, dan diliputi dengan ikatan-ikatan ukhuwah yang penuh dengan keislaman. Kita mulai dari sekarang. Kata Ibnu Athaillah, malan takun bidayatuhu, lam takun nihayah. Lam takun bidayatuhu mukhlikan, lam takun nihayatuhu musrifah. Kalau kita tidak memulai sesuatu dengan penuh semangat dan niat yang baik, maka jangan harap ada kemuliaan. Jika berharap kita sebuah kemuliaan di akhir, maka kita harus memulainya dengan niat baik. Innamal a'malu binniyat. Allahumma fiqil afiq nusru minallah wa batsum qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.